supaya firman Bapa boleh sampai di dalam kami yang mendengarkan firman. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Kalau kita sudah menemukannya Bapak Ibu, marilah kita perhatikan. Saya akan membacanya di dalam nama Yesus Kristus. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengutusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain
mereka. Yesus meneguhkan iman mereka, meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka dengar dari Maria Magdalena tentang kebangkitannya benar adanya. Benar adanya. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ada perkataan yang diucapkan oleh Yesus bahkan di dalam ayat 19 sampai pada ayat 21 ada dua kali diucapkan oleh Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Yang pertama Bapak Ibu, kata damai sejahtera yang disampaikan oleh Yesus, yang diucapkan oleh Yesus, yaitu ketika para murid berada dalam suatu ruangan yang tertutup, yang terkunci dengan rapat. Di mana ketakutan mereka adalah ketakutan jangan sampai orang-orang Yahudi mengetahui mereka berada di tempat itu. Ketakutan mereka adalah ketakutan jangan sampai orang-orang Yahudi mengetahui bahwa mereka masih tetap berkumpul. Dan ketakutan itu juga ada karena mereka takut orang-orang Yahudi akan menangkap mereka karena menganggap apa yang dikabarkan yang diberikan kepada mereka tentang kebangkitan Yesus itu adalah kabar bohong. Tapi kita lihat saat situasi yang menegangkan yang dialami oleh para murid, saat hati mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kesedihan, Yesus katakan, damainya sungguh, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Amin. Damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera. Kita sering katakan damai sejahtera. Kita sering katakan Tuhan berikan damai sejahtera. Biasanya kalau saya damai sejahtera kita tahu artinya karena ada sindrom damai sejahtera. Kalau sudah dikatakan damai sejahtera, Bapak Ibu, berarti di dalamnya ada perasaan aman, ada perasaan tenang, dan di dalam itu ada harmonis. Hubungan satu dengan lain itu adalah hubungan yang mencari keharmonisan. Kalau sudah dikatakan damai sejahtera, ketakutan, ketegangan tidak ada di dalamnya. Amin. Saya sebut damai sejahtera seperti namanya, biarlah itu terjadi seperti arti dan makna dari namanya. Amin. Yesus katakan damai sejahtera bagi mereka. Damai sejahtera kepada para murid, di mana hati mereka dipenuhi dengan ketegangan-ketegangan. Yang pertama, situasi para murid pada saat itu dalam keadaan yang tegang, keadaan yang dipenuhi dengan ketakutan yang sangat luar biasa. Dan keraguan Yesus katakan damai sejahtera. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kata damai sejahtera diucapkan Yesus pada waktu kapan? Pada waktu ketika Yesus mau memberitakan, mau menyampaikan kepada para murid, pergilah dan katakanlah, beritakanlah kabar kebangkitan. Ya kan? Bapak Ibu, dari sini dari dua oleh Yesus. Oh, sesungguhnya kalau di dalam hati pemikiran kita sebagai manusia, apalagi kita orang percaya, masih ada rasa takut di dalam diri kita, masih ada keraguan-keraguan di dalam diri kita, masih ada ketidaknyamanan di dalam diri kita, maka Bapak Ibu, pasti besar kesulitan yang akan kita alami di dalam mengakui Yesus telah datang. Ketakutan yang besar di dalam diri
Takut lagi kita ketika di tanggal 2, ketika kantong kosong, ketika tabungan sudah berkurang, datang panggilan anak kita yang jauh daripada kita, yang kuliah. Minta memilih. Apa yang aku bilang? Dia kan padahal belum juga di telepon meminta uang. Tapi karena anakku duluan, dingin, ya kan? Takut kita sama orang yang datang itu, kita kira dia datang memenangi janji, padahal dia mau bertamu. Dia nggak di rumah mama, dia nggak di rumah mama ya. Kenapa dia sedih? Padahal dia kita pikirkan sebenarnya, padahal dia mau memberi berkat juga sebenarnya, tapi karena takut duluan, juga takut. Dan apa lagi dia bagi saudara-saudara yang sering menjadi ketakutan dalam hidup? Apakah kita takut? Kita lihat kata petugas minggu depan, aku apa? Minggu depan aku buat syafaat. Minggu depan aku antar. Pasti kan? Amin. Tidak salah. Yang bermaksud takut layan, ya kan? Tidak masuk kata itu takut dalam hidup. Takut apa lagi? Banyak. Ketakutan bagi saudara-saudari kalau hari ini kita boleh jujur. Banyak sekali hal-hal yang sering menjadi ketakutan di dalam diri kita. Ketakutan di dalam mana kita tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Ketakutan di mana anak-anak kita di sana mengalami atau apa namanya, memiliki pergaulan yang tidak kita senangi. Kita takut anak-anak kita yang jauh daripada kita menjadi anak-anak yang jauh dari firman Tuhan. Kita takut anak-anak kita tidak memiliki masa depan yang baik. Kita takut sebagai orang tua kalau kita tidak sempat memberikan yang terbaik pada anak-anak kita. Kita takut tidak bisa hidup lama bersama dengan keluarga kita. Banyak ketakutan yang mungkin saat ini ada di dalam diri kita dan yang menjadi penyebab ketakutan. Dan ketakutan itu pun sering juga terjadi kepada kita ketika kita dipercayakan melakukan, dipercayakan sesuatu hal yang mau kita kerjakan, namun kita langsung membatasi bahwa aku nggak mau, aku nggak bisa, aku nggak dapat, nggak usah aku lah, aku nggak berani, aku malu. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika ketakutan di dalam diri kita itu lebih besar dari kepercayaan kita kepada Tuhan, maka itu sama dengan rasa takut itu seperti jerat yang membuat kita jatuh dan sulit untuk maju. Ingat, makanya ada orang bilang sebelum kau mencoba jangan engkau apa? Sebelum kau mencoba jangan engkau menyerah. Jika rasa takutmu lebih besar dari imanmu, maka kita tidak akan mampu mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang mampu menolong kita. Dan itulah yang membuat kita
waktu gaji kita besar, waktu kita punya banyak simpanan, waktu kita punya kekayaan, waktu uang kita gak pernah habis, baru dari situ sudah bersejarah. Ya kan? Kalau banyak uang kita bukan, dia butuh tinggal gesek, apa lagi? Gak pernah mengalami kekurangan dalam tempat ini, barulah di situ ada yang punya. Bapak Ibu, kalau materi yang mencari patokan untuk menghadirkan dalam sejarah kita lihat, gak akan ada kalau yang kita tahu orang kaya pakai narkoba sampai overdosis. Benar gak? Kalau benar, kemewahan dalam hidup ini yang memberikan damai sejahtera, ketenaran ini yang membuat kita damai sejahtera, gak banyak artis masuk ke penjara karena melanggar itu. Apa yang benar? Sekali sholat satu. Pakaian mereka ada pakaian apa yang udah sini yang sampai sebutnya dia tuh ada apa-apa yang begitu. Baju tidurnya yang harus terus tidur. Tapi kenapa mereka mampu melakukan? Karena damai sejahtera itu ada bukan karena kita memiliki banyak uang. Kalau banyak uang baru damai sejahtera, anak kita sukses besar baru ada damai sejahtera. Suami kita pekerjaan di perusahaan yang lebih, barulah kita sebagai istri damai sejahtera. Enggak begitu. Damai sejahtera itu di mana adanya? Di hati. Dan hati kita membutuhkan apa? Membutuhkan satu keyakinan di dalam diri kita. Karena ada Tuhan yang luar biasa yang akan menyertai hidupmu. Amin. Jangan khawatir. Jangan takut, jangan lemah, jangan putus asa. Sampaikan segala pengharapanmu kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan mengecewakanmu. Jadi kalau itu sudah ada di dalam diri kita, dan bisikan itu ada di dalam diri kita, yang dibisikkan oleh kuasa Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara-saudari, nggak tahu orang
lagi dalam peraturan Tuhan lagi. Jangan makanya dikatakan selama orang hari kuliah baru Yesus menampakkan diri. Dan ketika Yesus katakan cucukkan, jadi cucukkan tanganmu, maka apa? Kata Thomas, ya Allahku dan Allah, ya Tuhanku dan Thomas mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Keraguan-keraguannya sudah dibayar, bahkan keraguan-keraguannya sudah digantikan dengan iman yang besar. Saya mau katakan, banyak juga orang Bapak Ibu sekalipun sudah menyaksikan kuasa daripada Tuhan, sekalipun sudah mendapatkan kuasa daripada Tuhan, ada juga orang yang belum mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Allah. Sekalipun kita sudah merasakan begitu besarnya kuasa Tuhan di dalam diri kita, sekalipun kita sudah memang benar-benar merasakan pertolongan Tuhan itu begitu nyata dalam diri kita, tapi kita masih mencari masih enggan dalam mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Tapi Thomas hanya dengan dicucukkan tangannya, jarinya dan tangannya ke lambungnya, dia tidak banyak ngomong. Dia malah katakan bahwa Yesus ya Tuhan dan Allah. Dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Jadi Bapak Ibu kita bersyukur dengan apa yang dilakukan oleh Thomas. Sekalipun ada yang firman Tuhan katakan ini apa kata Yesus. Ketika dia mengatakan ya Tuhan Allahku, apa kata Yesus? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun Bapak Ibu, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kita pada saat ini, sekalipun kita tidak melihat langsung peristiwa kebangkitan Yesus, tapi kita percaya kepada saat ini. Amin. Sekalipun saat ini, ya, atau sekalipun di dalam penyaliban Yesus, kematian Yesus, bahkan kebangkitan yang kita tidak berada di situ melihat Yesus. Benar nggak Yesus bangkit? Tetapi hari ini kita percaya, maka kita adalah orang yang berbahagia. Amin. Itu yang menjadi tujuan dari firman Tuhan hari ini. Di dalam menulis firman Tuhan hari ini, tujuannya adalah mau meneguhkan kepercayaan kita Bapak Ibu. Jangan lagi ragu-ragukan bahwa Yesus itu adalah Tuhanmu dan Allah. Jangan engkau ragu-ragukan. Jangan lagi katakan seperti apa yang dikatakan Thomas pada saat ini kepada Yesus. Tuhan, kau kasih yang kita kesempatan untuk mencucukkan tangannya di lambungmu. Aku kesenangan Tuhan, supaya aku percaya. Biar mencucukkan juga tanganmu Tuhan. Ya kan? Ada nggak kita saat ini mau juga seperti itu? Bahagia sekalipun kita tidak melihat pada saat itu, tapi hari ini kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Amin. Jangan ragu-ragukan lagi Yesus Tuhan. Dan untuk itu, ketika kita melihat atau ketika kita benar-benar menerima tentang firman Tuhan yang meneguhkan iman kita pada saat ini, marilah kita juga mempercayai apa yang sudah disampaikan oleh Yesus di dalam pengajaran. Mulai dari apa? Mulai dari iman yang kita miliki harus nyata di dalam perbuatan kita. Mulai dari ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, berkat Tuhan ada kepada kita. Dan kita juga harus sadar bahwa setiap orang yang jauh daripada firman Tuhan, yang jauh daripada suara Tuhan, maka kita akan digembalakan. Dan banyak cara Tuhan menggembalakan kita. Mulai dari dibuat bertukar-tukar, doyan tuh wanita. Oh, ada saja. Dan ini dia. Oh,
nenek, dari suaraku, ya kan? Begitu. Jadi kita percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita yang mempercayai, yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah, mari kita hidup seperti yang Dia mau bagi kita. Amin. Hidup benar di dalam imanmu. Dan satu lagi, jangan sampai kita menjadi manusia yang digembalakan karena kekerasan hatimu. Buka hatimu dan kita yakin saat kita percaya, kita mendengar dan kita mau melakukan apa yang dimau dari kita. Amin. Kita terima kasih kepada Tuhan Allah kami yang memberikan kepada kami pada saat ini. Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan beri sampaikan kepada kami, menyelamatkan kita dalam hati mereka, kami saat ini percaya. Damai sejahtera kita dalam hati kami saat ini. Kami butuh damai itu, karena di dalam kehidupan kami menjalani hidup kami dengan ketakutan pada sesuatu hal yang mungkin saat ini ada di dalam diri. Mungkin juga Tuhan damai sejahtera yang Tuhan boleh berikan, yang kami terima pada saat ini. Itu juga yang akan menghilangkan segala keraguan di dalam diri kami. Akan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kami mau Tuhan menjadi anak kesayangan Tuhan, yang selalu mendengar suara-Mu, yang mau mendengar setiap pengajaran-Mu, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Tuhan, kami mengaku kesulitan terbesar di dalam diri kami ketika kami berhadapan dengan hawa nafsu kami, dengan karakter keras yang ada di dalam diri kami. Tapi Bapak, damai sejahtera itulah yang akan memenangkan hati kami, yang akan menuntun kami supaya kami Bapak mau melakukan apa yang Tuhan mau kepada kami. Terlebih di dalam kami mengalahkan segala hawa nafsu dan keinginan dari kami. Kami mau Tuhan seluruhnya kami di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Kami mau diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kami mau diberikan kesembuhan dari sakit penyakit daripada kuasa Tuhan. Kami juga mau Bapak, anak-anak kami diberkati, diberikan yang terbaik, terlebih masa depan yang baik bagi mereka. Kami juga mau Tuhan, keluarga kami menjadi keluarga yang taat akan Tuhan. Dan kami juga mau hidup kami adalah hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Bapak, berikan biarlah kiranya terasa tetap ada di dalam setiap kami jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama